Ya Imam Ar-Rus liyas'al 'abid anta Baik pemirsa Batik TV, masih dalam acara Rohis dan tentunya masih bersama dengan Pak Ustadz Yasir Mokosid ya. Seperti yang sudah tadi kita simak bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk bertaubat ya. Seperti tema pada kita kali ini, ada beberapa kisah orang-orang yang bertaubat. Mungkin kita langsung saja serahkan kepada Pak Ustadz Yasir Mokosid untuk melanjutkan tausiahnya. Silahkan Pak Ustadz. Bapak-bapak semua yang dirahmati Allah dan juga para pemirsa Batik TV sekalian, bahwasanya setelah adanya perintah untuk bertaubat dengan taubat sungguh-sungguh ini, para sahabat Rasulullah SAW semuanya tanpa terkecuali kemudian mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sahabat Rasulullah ini adalah orang-orang yang ketika ada wahyu, satu wahyu turun pada saat itu, maka pada saat berikutnya langsung mereka itu mengerjakan apa yang ada dalam wahyu tersebut. Sebagaimana ketika ada perintah wahyu untuk turun untuk bagi perempuan untuk berhijab, untuk memakai hijab menutup auratnya, yang kemarin-kemarin itu banyak perempuan yang masih membuka auratnya, pada saat itu juga semua wanita di kota Madinah, semua wanita Islam semuanya sudah pakai jilbab semua. Ini menunjukkan betapa pengamalan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula dengan taubat ini. Banyak kisah-kisah dari para sahabat Rasulullah SAW yang ketika melakukan sesuatu kemudian dia meyakini ini adalah perkara yang melanggar agama, maka dia lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW juga menyontohkan kepada umatnya, Rasulullah ini adalah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, bahkan tidak pernah berpikir untuk berbuat kesalahan, tetapi beliau melakukan istighfar, membaca istighfar. Dalam satu riwayat dikatakan beliau itu tidak kurang dari 70 kali setiap hari, dan dalam riwayat yang lain dikatakan tidak kurang dari 100 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar, bahwasanya taubat ini merupakan sesuatu yang mulia, sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang diperintahkan oleh agama dan harus diikuti oleh semua pemeluk agama Islam. Ya, mungkin kita berikan kesempatan dulu ya Pak Ustadz buat para hadirin yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyerahkan pertanyaan, izinkan mengenalkan diri. Ya. Nama saya Zubaidi, berasal dari Kota Wali Dua, tepatnya di Merangin, Pak. Mohon dijelaskan
sebagaimana uraian dari Ustadz tadi mengenai masalah taubat, mohon disebutkan contoh para sahabat yang mendapatkan hidayah daripada dakwah Rasulullah SAW. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya nih ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, silahkan Pak Ustadz. Jadi dalam sejarah Islam kita tahu bahwasanya contoh pembela sejati orang yang dulunya itu tidak mengenal Islam kemudian bertobat, dia masuk ke dalam Islam ya, contohnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini sebelum dia masuk Islam, ini adalah seorang yang sukanya berkelahi. Siapapun ditantang oleh dia. Sebelum dia itu masuk Islam, dia bahkan mengikuti peradaban jahiliyah, yaitu membunuh anaknya sendiri, ya, mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Jadi karena pada waktu itu zaman jahiliyah, orang yang punya anak perempuan itu dianggap sebagai aib atau cacat. Ya. Akhirnya apa? Punya anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Makanya kalau sekarang ada orang yang kubur hidup-hidup ini mengikuti zaman jahiliyah. Nah, namun Sayyidina Umar ini yang kemudian dia ini belum mengenal Islam. Setelah dia mengenal Islam, dia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akhirnya menjadi seorang pembela Islam, menjadi seorang yang berada di barisan terdepan di dalam membela Islam. Bahkan setelah Rasulullah wafat, kemudian diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah itu yang diangkat sebagai khalifah adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi dulunya orang yang berada dalam kegelapan, setelah dia itu mau bertobat, kemudian dia mau melaksanakan ajaran Islam dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya menjadi seorang khalifah. Bukan hanya khalifah yang ada di Madinah, tetapi semasa pemerintahan Umar ini meluas sampai ke seluruh jazirah Arab. Ini Islam berkembang di sana, bahkan sampai ke Eropa. Ini merupakan salah satu manfaat dari bertobat. Berarti benar-benar bertobat ya Pak Ustadz ya. Yeah. Kalau untuk kita sendiri gimana sih Pak caranya supaya misal kita sering berbuat maksiat bisa kembali bertobat beneran, itu gimana? Karena biasanya kan suka terlena gitu Pak. Yeah. Jadi di dalam masalah tobat ini rukunnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah dengan bertobat dengan lisan, mengucapkan astagfirullah atau saya minta ampun kepada Allah. Yang kemudian yang kedua yaitu dia berazam, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian yang ketiga dia menyesal atas dosa-dosa yang diperbuat. Sekarang permasalahannya kadang-kadang kita ini sudah tobat. Ketika ada permasalahan, ada kejadian, kita sudah bertobat, tetapi kemudian kita lalai ya, karena memang mungkin keadaan, kondisi dan sebagainya. Maka paling baik setelah orang itu bertobat adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang membawa dia untuk senantiasa, memotivasi dia untuk senantiasa beribadah dan memberikan nasihat kepada dia supaya meninggalkan perbuatan yang buruk. Jadi paling utama itu sebetulnya sekarang ini adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang Islami, lingkungan yang benar-benar sama-sama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu paling utama adalah dengan memilih teman supaya mendorong kita untuk berbuat baik. Iya. Ya Pak Ustadz, nampaknya kita juga harus beristirahat sejenak ya. Buat pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda yang satu ini kita akan kembali lagi.